وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Farel Damaria yang sudah membacakan tilawah pada pagi hari ini. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SMA IT Abu Bakar Yogyakarta oleh Ustazah Nur Hasanah MAG. Kepada Ustazah Nur Hasanah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Abdullah Sunono atau nama kerennya Endri Rugona Laksono. Yang kami hormati Ustadz-Ustadzah guru karyawan SMA IT Abu Bakar. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wali siswa SMA IT Abu Bakar. Yang saya cintai, saya banggakan para siswa-siswi SMA IT Abu Bakar Jakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada bulan yang penuh berkah ini. Kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah puasa dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Di antaranya adalah hari ini SMA IT Abu Bakar mengadakan kegiatan kajian memperingati Hari Nuzul Quran. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin semuanya yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu. Wabil khusus kepada Ustadz Abdullah Sunono yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktu untuk memberikan tausiah dan hikmah-hikmahnya nanti terkait dengan nuzulul Quran. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan menjadi bagian dari suplemen kita dalam meningkatkan iman takwa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa terkait dengan Hari Nuzul Quran ini, di mana Al-Quran diturunkan, Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman bagi kita semuanya, dan tentu kami SMA IT Abu Bakar Yogyakarta hadir untuk mencetak generasi-generasi Qurani yang insya Allah nanti akan berkontribusi untuk negeri kita tercinta ini. Mudah-mudahan kegiatan ini yang merupakan rangkaian gebiar Ramadan dan milad SMA IT Abu Bakar. Mohon doa restu ayah bunda, Ustadz dan juga semua hadirin bahwa SMA IT Abu Bakar Yogyakarta pada tahun ini genap usianya di 20 tahun. Mudah-mudahan semakin barokah dan semakin memberikan manfaat ya untuk
umat ya, kita sebagai lembaga yang berkomitmen untuk berkontribusi memperbaiki mental bangsa lewat pendidikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan. Mohon doa khususnya pada ayah bunda untuk kami para guru, dimudahkan dalam memberikan pendampingan yang terbaik pada putra-putri panjenengan semuanya yang sampai hari ini diamanahkan pada kami. Ya, mari kita bersama-sama menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk menggenjot semangat kita, membangun kesadaran bersama bahwa Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi arah, termasuk juga pijakan dalam memproses, mendidik anak-anak kita yang tercinta untuk kita siapkan menjadi generasi yang mulia, generasi robbani, generasi yang beriman dan bertakwa. Mari nanti kita simak bersama-sama tausiah dan hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nono. Mudah-mudahan kita bisa banyak mendapatkan manfaat dan keberkahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kepada para hadirin semuanya. Kegiatan ini tidak offline karena satu di hari libur dan kami berharap kemanfaatannya bisa lebih luas ketika dilaksanakan dengan online, mengingat Bapak Ibu juga berada di berbagai penjuru ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nur Hasanah MAG yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan CV Ustadz Endri Nugroho Laksana. Biodata, nama Endri Nugroho Laksana SPDI, panggilan Abdullah Sunono, alamat Jalan Ambaru Kusumo 303 RT 09 RW 03 Padukuhan Ambarukmo, Kalurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Istri Ulfi Fathiyah Mahmud SAG, anak yang pertama, Muhammad Asmi Ibrahim, umur 27 tahun, lulus Teknologi Pangan UNS tahun 2021. 2. Ahmad Lutfi Ismail, umur 25 tahun, S2 di Universitas Ibnu Tufail, Kota Kenitra, Maroko. Yang ketiga, Aida Fitria, umur 24 tahun, lulus jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang keempat, Abida Dina Kamila, umur 20 tahun, lulus SMA IT Abu Bakar, Yogyakarta. Yang kelima, Muhammad Faruk Sulaiman, umur 18 tahun, kelas 11, SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Pendidikan formal, SD di Ponegoro 1, Kota Madiun, Jawa Timur, lulus tahun 1982, SMPN 4 Kota Madiun, Jawa Timur, lulus tahun 1985, SMAN 2 Kota Madiun, Jawa Timur, lulus tahun 1988, Fakultas Teknik Kimia UPN, Veteran Yogyakarta, jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, Yogyakarta, lulus tahun 2015. Pasca Sarjana Fakultas Syariah, Program Studi Ahwalul Syarhiyah, IAIN Salatiga. Pendidikan nonformal, Resimen Mahasiswa Mahakarta Yuda 12 Yogyakarta. Pondok Pesantren An-Nida, Salatiga, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Sabilul Khairat, Sendang, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Organisasi, Ketua Jamaah Al-Kahfi, Fakultas Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta.
Komandan Peleton Resimen Mahasiswa Mahakarta UPN Veteran Yogyakarta, Redaksi Buletin WA Islama Keluarga Jamaah Salahuddin Yogyakarta, Ketua Center for Public Policy Yogyakarta, Ketua PWIKD DIY Amanah, anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2004 sampai 2009, pimpinan DPRD Kabupaten Sleman periode 2009 sampai 2014, staf pengajar pendidikan guru sekolah Islam Terbatu Yogyakarta 2004 sampai 2006, dan seterusnya. Demikian tadi CV Ustadz Endri Nugroho Laksana. Masuki acara inti yakni tausiah dan doa yang akan disampaikan Ustadz Endri Laksono Nugroho. Kepada Ustadz Endri Laksono Nugroho, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qail syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illa anta Allahu lakal hamd. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka imamul muttaqin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bu Kepala Sekolah SMA IT Abu Bakar, para staf pengajar, para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para wali siswa, dan juga yang saya cintai, adik-adik dari siswa SMA IT Abu Bakar. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat sudah berusia 20 tahun SMA IT Abu Bakar. Semoga dengan usia yang semakin bertambah, SMA IT akan memberikan peran yang positif terhadap pendidikan, terutama dunia pendidikan, dalam mengasuh anak-anak menjadi siswa yang solih, yang solihah, yang kelak menjadi pemimpin bagi bangsa, bagi negara, dan juga bermanfaat buat agama Islam. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, justru ini membuat seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Atiyah bin Al-Aswad itu bertanya-tanya tentang Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Saya langsung ya. Ini Al-Atiyah bin Al-Aswad. Yang dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya, yaitu sungguh ragu hatiku mengenai 3 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya ada 3 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga-tiganya itu menceritakan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi dikutip oleh Ibu Kepala Sekolah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini ayat yang pertama. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Ayat yang kedua adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'anul Karim pada suatu malam yang diberkahi, yaitu surat Ad-Dukhan ayat yang kedua. Yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Jadi ada 3 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang 3-tiganya menceritakan bahwa Al-Qur'anul Karim itu turun di bulan Ramadan. Nah, padahal menurut Al-Atiyah bin Al-Aswad, bukankah Al-Quran itu diturunkan pada semua bulan? Kadang bulan Syawal, kadang bulan Dzulqa'dah, kadang bulan Dzulhijjah, juga Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, ada semua. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya turun di bulan Ramadan, tetapi di semua bulan, mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah, ada semua. Tetapi kenapa ketiga ayat tadi menceritakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan? Ini pertanyaan ini ditujukan pada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ya, maka Ibnu Abbas kemudian menjawab bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, pada malam yang diberkahi sekaligus semuanya. Kemudian diturunkan berangsur-angsur menurut kepentingannya pada tiap bulan atau tiap hari. Nah, ini kita jelaskan ya. Bagaimana itu? Ya. Turunnya Al-Qur'an ini saya sebut tahap kedua karena tahap pertama Al-Qur'an itu sudah ada di Lauhul Mahfuz ya. Seperti dalam surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz." Yang didustakan oleh orang-orang kafir itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi lauhim mahfuz, yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi semula Al-Qur'an itu ada di Lauhul Mahfuz. Tapi kemudian Al-Qur'an itu turun dari Lauhul Mahfuz ke sebuah tempat yang namanya Baitul Izzati. Letaknya di Sama'ud Dunya. Kapan? Saat Lailatul Qadar. Cuman memang tidak disebutkan tahunnya, tahun berapa ini? Enggak ya. Jadi pada saat Lailatul Qadar, Al-Qur'an itu turun dari Lauhul Mahfuz ke sebuah tempat namanya Baitul Izzati. Baitul Izzati itu letaknya di Sama'ud Dunya, di langit dunia. Kalau ada yang bertanya di mana letak langit dunia? Langit dunia itu pernah disebutkan ketika Rasulullah SAW menjalankan Mi'raj, ya, naik ke langit, maka langit pertama yang ditembus adalah Sama'ud Dunya. Nah, berarti Sama'ud Dunya itu adalah langit pertama. Ya. Dan Rasulullah SAW di situ bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam.
Nah, jadi langit dunia itu adalah langit yang pertama. Kalau bertanya lagi di mana letak langit yang pertama? Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi kalau berdasarkan istilahnya Mi'raj, Mi'raj itu diangkat, berarti di atas, ya di atas. Atasnya mana? Ya di atas wallahu a'lam. Ya itu ya. Makanya ini diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Pertama dalam surat Ad-Dukhan ayat 2 sampai 3. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'anul Karim pada malam yang diberkahi. Kata-kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin itu sama dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yaitu malam yang diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang pertama. Jadi sudah bisa dipahami 2-3 ayat yang membuat bingung Al-Atiyah bil Al-Aswad sudah terjawab, yaitu Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar, tapi turunnya adalah dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya, ke langit dunia. Ya. Dan turunnya itu adalah jumlatan wahidatan, yaitu sekaligus. Ya, Al-Quran itu diturunkan sekaligus, artinya di Lauhul Mahfuz itu 30 juz, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka dia turun ke selangit dunia itu Fatihah sampai surat An-Nas. Ya, itu turun. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW itu bahwa Al-Quran itu turun jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Ya, turun di langit dunia itu 30 juz total. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ayat yang lainnya, nah maka tahap ketiga turunnya Al-Quran itu adalah turun dari tempat yaitu Baitul Izzati tadi di langit dunia, dibawa oleh malaikat Jibril pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini syahrul Ramadan. Disebutkan juga bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Quran. Yang di dalamnya diturunkan itu dalam tanda kurung permulaan Al-Quran. Jadi ayat ini menggambarkan 5 ayat surat Al-Alaq itu turun, ya, itu diturunkan tanggal 17 Ramadan. Ya, sebagian ulama ya berbeda pendapat, 13 tahun sebelum hijrah. Kalau tanggal Masehinya tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Ya. Nah, makanya ayat ini adalah menceritakan turunnya awal Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya. Maka tadi 3 ayat sudah terjawab semua ini. Ayat pertama surat Ad-Dukhan dan surat Al-Qadar menceritakan tentang turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Sedangkan surat Al-Baqarah ayat 185 ini menceritakan turunnya Al-Quran dari Sama'ud Dunya, yaitu Baitul Izzati itu, ke Gua Hira. 5 ayat pertama surat Al-Alaq, tetapi kemudian tahap keempat adalah setelah itu Al-Quran itu turun, ya, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi dia turun ya kadang di bulan Syawal, kadang di bulan Dzulqa'dah, kadang Dzulhijjah, Muharram dan lain-lain. Ibnu
Abbas mengatakan wa kana Allahu yanziluhu ala rasulihi ba'dahu fi ba'din. Allah kemudian menurunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit. Ya, jadi itulah kita memahami tentang nuzulul Quran. Jadi setelah tahapan keempat ini Al-Qur'an turun di semua bulan ada. Ya. Contohnya ayat tentang puasa, ya, surat Al-Baqarah ayat 183 itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya, bukan di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijrah atau tahun kedua Hijriah. Ya, itu tepatnya tanggal 10 Sya'ban hari Senin ya, tahun 2 Hijriah. Nah, itu diturunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, setelah itu 1 bulan berikutnya kaum muslimin menjalankan ibadah puasa. Misalkan surat Al-Isra ayat pertama diturunkan di bulan Rajab. Ya. Rasulullah SAW, Allah SWT telah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba Aqsa. Ya, nah itu kisah Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Nah, jadi kemudian ayat Al-Qur'an itu turun di semua bulan, tidak hanya Ramadan saja, tidak. Ya. Nah, dari sini kita bisa memahami makna dari Al-Qur'an itu, turunnya Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan. Nah, kita bisa memahami maknanya. Walaupun berbeda pendapat, ada yang menyebut tanggal 17 Ramadan. Kenapa disebut tanggal 17 Ramadan? Karena pas tanggal 17 Ramadan itu terjadi peristiwa Perang Badar. Ya, Perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Sementara Allah SWT mengabadikan Perang Badar dalam surat Al-Anfal ayat 41 itu dengan firman-Nya, In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumat taqal jam'an. Kalau kalian beriman kepada Allah dan juga beriman terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku, yaitu Al-Quranul Karim. Kapan? Yaumal Furqan. Jadi Al-Quran diturunkan saat Yaumal Furqan. Apakah Yaumal Furqan itu? Yaitu Yaumat Taqal Jam'an. Hari di mana bertemunya 2 pasukan, yaitu Perang Badar. Jadi sejarah menyebutkan Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Allah menyebutkan turunnya Al-Quran itu pas peristiwa Badar, artinya tanggalnya sama, berarti 17 Ramadan. Nah, ini yang paling lazim, paling populer ya di Indonesia, bahwa Al-Quranul Karim itu turun di bulan Ramadan. Ya. Tetapi dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Quran itu turunkan pada tanggal 6 Ramadan, 11 Arba'in turunkan pada Ishrin Khalat min Ramadan. Selanjutnya Allah itu menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran itu pada tanggal 24 Ramadan. Nah, jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya kapankah turunnya Al-Quran. Tetapi kalau masalah tanggal, ya kita silahkan saja ya, mau tanggal berapa. Mengapa Al-Quran itu turun setahap demi setahap? Ya, Allah SWT sudah berfirman itu,
yaitu di dalam surat Al-Furqan ya, ayat yang ke-32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan. Orang-orang kafir itu bertanya, ya, laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan. Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus saja, ya? Jadi diturunkan total. Ini dalam tafsir jalan lain disebutkan sebenarnya kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu diturunkan jumlatan wahidatan. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan sekaligus, ya semuanya. Ya. Makanya orang-orang kafir itu kemudian bertanya, kenapa Al-Quran enggak? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan jumlatan wahidatan sekaligus semuanya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa kadzalika linusabbita bihi fu'adaka. Ya, demikianlah ya. Allah itu ingin dengan diturunkan secara bertahap itu Allah ingin menguatkan hatimu dengan Al-Qur'an warattalnahu tartila, dan membacanya secara tartil, teratur dan benar ya. Itu kalau dalam tafsir jalan lain disebutkan supaya mudah difahami dan dihafal. Nah itu Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, kadzalika linutsabita bihi fu'adak, ya. Supaya kami perkuat hatimu dan kalian membaca secara tartil, maknanya adalah supaya mudah difahami dan dihafalkan. Ya. Sementara di dalam tafsir yang lain, misalkan Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, ya di sana disebutkan. Ya. Kenapa seperti itu? Memang Al-Quran itu kemudian diturunkan sesuai kejadian yang terjadi di masa Rasulullah SAW, supaya lebih menguatkan hati para sahabat ya. Dan menghadapi kejadian itu para sahabat itu tidak ragu-ragu, tidak mundur ketika menghadapinya. Dan dengan itu maka Al-Quran lebih mudah dihafal, dipahami maknanya ya. Nah demikian Al-Quran itu. Makanya para sahabat sebagian besar adalah para penghafal Quran. Tetapi lebih-lebih para sahabat mereka itu adalah jailu Qur'ani faridun. Ya. Jailun Qur'ani faridun, yaitu generasi Al-Quran yang unik. Yang mereka hidup seperti Al-Quran berjalan. Ya. Karena Al-Quran berbicara tentang persoalan kehidupan yang sedang mereka hadapi. Nah, dari situlah mereka hafal, dari situlah kemudian mereka juga memahami. Ya. Nah, contoh ini ya, contoh turunnya Al-Quran secara bertahap. Itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan innama nazala awwalama nazala minhu suratun minal mufassal. Sesungguhnya yang pertama-tama kali turun dari Al-Qur'anul Karim adalah surat-surat Al-Mufassal. Apa yang dimaksud dengan surat Al-Mufassal? Yaitu surat-surat pendek yang dimulai dari Qaf sampai An-Nas. Itu surat-surat pendek. Ya. Kalau surat-surat yang lain, surat-surat yang panjang, misalkan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu disebut dengan nama surat-surat At-Tiwal. Ya. Nah itu pertama yang turun itu bukan surat-surat yang panjang, tapi Al-Mufassal, surat-surat pendek. Apa yang terdapat dalam surat-surat pendek itu? Yaitu fiha dzikrul jannah wan nar. Ya di dalamnya bercerita tentang surga dan neraka. Artinya bercerita tentang akidah.
Sehingga kaum muslimin berharap mereka itu bisa masuk ke dalam surga dan mereka takut kalau dicampakkan ke dalam neraka. Dan kalau di dalam tafsir dan sirah disebutkan 13 tahun kaum muslimin itu dominan tentang zikrul jannah wan nar. Ya masalah akidah. Nah sehingga mestinya memang kita belajar Al-Quran itu yang pertama adalah masalah akidah. Masalah akidah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini hari akhir, dan kemudian meyakini tentang Nabi Muhammad SAW yang dia mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara kita melakukan atau menjalankan kehidupan. Nah itu, karena apa? Karena nanti semua amaliyah kita itu basicnya adalah zikrul jannah wan nar. Ya. Basicnya sebenarnya adalah akidah. Misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Nah itu akidah dulu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah, rindu ingin ketemu dengan Allah, meyakini keberadaan Allah. Wal yaumal akhir, ya rindu untuk masuk surga dan beriman atau meyakini adanya hari akhir. Dari situlah baru kemudian dibangun amaliyah. Misalkan fal yukrim jarohu, hendaklah memuliakan tetangganya. Karena kalau seseorang itu tidak percaya pada beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia nggak mau memuliakan tetangganya kalau nggak mendapatkan apa-apa. Misalkan tetangganya punya tanah dikasihkan dia, nah maka dia memuliakan tetangganya yang ngasih tanah, gitu kan? Kalau yang nggak ngasih tanah, ya nggak dimuliakan karena ukurannya adalah materi. Nah, padahal memuliakan tetangga itu urusannya adalah dengan akhirat. Ya. Urusannya dengan akhirat, sehingga kita tidak berharap balasan di dunia. Ya, maka yang diajarkan pertama kali adalah mencintai Allah, ya keimanan atau akidah. Misalkan juga di atasnya dibangun fal yukrim doifahu, hendaklah memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu bukan karena dia bawa oleh-oleh, enggak. Tetapi karena keyakinan akan mendapatkan balasan di akhirat. Ya. Yakin adanya surga dan neraka. Sedekah, Rasulullah SAW menyebut as-sadaqah itu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti bahwa seseorang itu percaya hari akhir. Nah gitu. Jadi kenapa? Karena orang sedekah ya yang didapatkan adalah barokah. Kalau dia yakin, ya karena secara materialis, kalau dalam dunia hidup materialis ya sedekah itu berarti uang kita kurang. Tetapi di dalam kaidah atau kepercayaan atau keimanan seorang muslim tidak akan berkurang harta kita karena sedekah. Ya. Nah ini dibangun di atas landasan iman. Ya, demikian pula ketika Rasulullah SAW menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kita sendiri. Ya, dasarnya apa? Iman. Di atasnya dibangun cinta kepada sesama muslim. Ya. Sehingga ketika kita melakukan persaudaraan sesama muslim, berbuat baik kepada orang lain, dasarnya adalah kita percaya kepada akhirat dan akan mendapatkan balasan di akhirat. Ya. Kalau kemudian kita nggak percaya itu, maka sangat sulit seseorang itu untuk beramal solih.
Sulit dia untuk menghormati tetangganya, sulit menghormati tamunya, sulit berukhuwah, sedekah, ya, dan lain-lain, karena dia ingin mendapatkan balasan di dunia. Ya, kalau nggak dapat, dia nggak akan lakukan. Nah, makanya pertama ayat Al-Quran turun ya tentang itu. Rindu seorang muslim terhadap surga, rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi basic. Ya, pendidikan Al-Quran adalah akidah. Ya, yang pertama. Nah, kemudian dilanjutkan hatta idza saban nasu ilal Islam, sampai kemudian manusia itu berpegang teguh pada Islam, nazala al-halal wal haram. Baru diturunkan al-halal wal haram. Jadi halal dan haram itu adalah buah dari akidah, ya. Bukan kemudian Islam itu pokoknya isinya aturan halal dan haram. Jadi enggak. Ya. Karena dari akidah itulah hukum itu ditegakkan. Seandainya kemudian tidak ada akidah, maka orang akan ngakal-ngakali halal dan haram. Ya, atau dia akan bertanya-tanya tentang halal haram itu bagaimana. Misalkan kita disampaikan bahwa babi itu haram. Ya, orang akan bertanya kenapa haram. Ya. Kalau akidahnya kuat, ya dia akan menyampaikan kenapa dia haram. Ya karena diharamkan oleh Allah. Ya, jadi gitu. Karena dia diharamkan oleh Allah, jadi haram. Kalau kemudian akidah kita lemah, dia nggak mau untuk menerima alasan itu. Harus cari yang lain. Oh, itu karena cacing pita. Nah, kalau cacing pitanya dihilangkan, apakah kemudian jadi halal? Nah, itu ya. Jadi ini ya, tentang halal dan haram dibangun atas akidah. Nah, ya. Misalkan kita sholat, apakah kita tahu hikmah dari sholat itu? Kita puasa, apakah kita tahu hikmah puasa? Seandainya kita nggak tahu hikmah puasa, apakah kita nggak puasa? Seandainya kita nggak tahu hikmah sholat, apa kita nggak sholat? Ya. Kita melakukan semua itu karena basicnya akidah. Basicnya adalah dzikrul jannah wan. Ya. Basicnya adalah akidah yang kemudian tumbuh di atasnya kita menjalankan ibadah sholat, kita menjalankan ibadah puasa, ya. Atau kemudian kita menjalankan muamalah, berbakti sama orang tua, menghormati tamu, menghormati tetangga, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, dengan membuat komparasi. Pertama, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra. Seandainya yang pertama kali turun ayat la tashrabul khamra, jangan kalian minum minuman keras. Laqalu, sungguh orang-orang Arab saat itu akan menjawab la nada'ul khamra abadan. Kami nggak akan meninggalkan khamr buat selama-lamanya. Jadi misalkan ayat yang turun pertama itu bukan surat Al-Alaq 1-5, tetapi yang turun adalah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu, larangan untuk minum khamr. Maka langsung dijawab orang Arab saat itu, la nada'ul khamra abadan. Kami tidak akan meninggalkan khamr buat selama-lamanya. Komparasi yang kedua, walau nazala, kalau ayat yang pertama kali turun adalah la taznu, jangan kalian zina. Laqalu, ya saat itu akan langsung dijawab la nada'u zina abadan. Kami tidak akan meninggalkan zina buat selama-lamanya. Nah, inilah pendidikan Quran yang ditanamkan adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada tingkat rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan akhirat.
atau cinta untuk masuk surga sampai rindu ingin masuk ke dalam surga kelak nanti di kehidupan akhirat, atau takut terhadap azab neraka. Itu yang disebut dengan akidah. Nah, dari situlah Al-Quran membangun karakter kaum muslimin, baru diturunkan amaliyah yang lain, diantaranya al-halal wal haram. Ya, nah itu makanya diturunkan pelan-pelan. Kita buat contoh tahapan pengharaman khamr. Ya. Ayat pertama tentang khamr itu berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Surat Al-Baqarah ayat 219. Pertama yang perlu kita pahami tentang surat Al-Baqarah ayat 219 ini adalah ini diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Artinya 13 tahun di Mekah tidak ada satupun ayat yang berbicara tentang khamr. 13 tahun di Makkah. Dan yang unik adalah para sahabat mayoritas masih atau para peminum khamr. Ada yang enggak, misalkan Abu Bakar, ya beliau tidak minum khamr, ya tentu saja Rasulullah SAW. Tetapi mayoritas masyarakat Arab jahiliyah di Makkah, mereka minum khamr, termasuk sahabat yang masuk Islam juga minum khamr saat itu. Ya bahkan di Makkah itu ada 200 kata yang itu sinonim dari kata khamr. Ya. Nah ini setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka kaum muslimin itu sering berkelahi gara-gara urusan khamr dan judi. Ya, setelah mabuk berkelahi, kalah judi berkelahi. Maka ayatnya kemudian berbunyi yas'alunaka. Ya mereka bertanya, ya para sahabat bertanya. Jadi tidak kemudian ayatnya langsung turun, enggak. Ya para sahabat bertanya tentang apa? Khamr dan maisir. Dan jawabannya pun ya bisa dikatakan enggak tegas-tegas banget, ya. Yaitu kul fihi ma ismun kabir. Ya di dalamnya ada dosa besar. Tetapi ada juga wa manafi'u linnas. Ada juga manfaatnya. Walaupun wa ismuhuma akbaru min naf'ihim. Dosa-dosanya lebih besar daripada manfaat. Nah ini pendidikan Al-Quran kepada kaum muslimin. Setelah kaum muslimin melakukan pekerjaan yang luar biasa dakwah di Makkah, kemudian hijrah, mereka bertanya tentang halal dan haram. Ya gimana? Dijawabnya pun belum tegas. Ya. Makanya para mufassirin kemudian menyebutkan ada kata-kata yang unik, yaitu fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Jadi ada dosa besarnya, tadi ada manfaatnya juga. Ya. Yang dimaksud dengan dosanya itu adalah menyangkut masalah agama. Kalau manfaatnya berhubungan masalah duniawi, jadi secara agama itu dosa, manfaatnya di duniawi itu ada. Ya, minuman itu ya apa katanya menghangatkan badan, ya kan? Dan apa memberikan kenikmatan. Nah, itu ada manfaatnya, ya. Makanya orang penyair muslim yang bernama Hasan bin Sabit itu pernah membuat syair ya, yang berbunyi wa nashrabuha fatadrukuna muluk. Ya, itu sehingga kami itu merasa ya sebagai raja. Nah, jadi kalau sudah minum khamr itu merasa sebagai raja.
wa asdan la yunahnihima al-liqa, ya. Selain jadi raja juga menjadi singa, ya, yang pertemuan itu tidak menghentikan kami. Artinya pertemuan untuk minum itu tidak menghentikan mereka. Nah, jadi dari syair ini minum ada manfaatnya, gitu ya. Kalau judi, ya judi kalau menang juga ada manfaatnya juga. Ya. Jadi jawaban ini sebenarnya jawaban dalam bentuk sindiran, ya, yang belum secara tegas gimana hukum khamr itu. Ya. Disebutkan ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Jadi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Ya. Memang manfaat menjual khamr saat itu ya luar biasa. Demikian pula kalau kemudian menjadi bandar judi atau judinya mereka menang. Ya. Tetapi yang selalu memanggil Umar Ibnul Khattab. Dibacakan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 219. Umar Ibnul Khattab kemudian berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Ya Allah, berilah kami penjelasan tentang khamr, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, jadi Umar masih sensitif bahwa penjelasan ini sebenarnya belum jelas. Jadi penjelasan ini masih belum jelas. Ya. Maka beberapa waktu kemudian muncullah ayat kedua tentang khamr. Ya, ini kita rasakan pendidikan Al-Qur'an ya. Ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina aman. Ya, ditujukan pada orang-orang yang beriman. Apa isi ayatnya? La taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan kamu mendekati sholat kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, turun surat An-Nisa ayat 43. Ya. Ayat ini turun dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ya. Itu Ali bin Abi Thalib yang cerita. Ali bin Abi Thalib cerita bahwa dia diundang oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, dua sahabat ini adalah sahabat As-Sabiqunal Awwalun yang dijanjikan masuk surga. Ya. Sayyidina Ali diundang oleh Abdurrahman bin Auf yang disuguhi makanan, minumannya khamr. Setelah minum, mabuk. Nah, ketika masuk waktu sholat, orang-orang menunjuk Ali sebagai imam. Ketika Ali menjadi imam, karena mabuk, bacaannya keliru. Membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Benar. La a'budu ma ta'budun. Benar. Nah, yang ketiga, wa nahnu na'budu ma ta'budun. Nah, ini yang clear. Ya, karena belakangnya tak budun gitu ya. Jadi yang ketiga ini wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kami menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Kenapa kok keliru? Ya karena mabuk. Nah, karena peristiwa inilah ayat ini turun. Ya ayyuhalladzina amanu sudah ditujukan pada orang yang beriman. Ya la taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan kalian mendekati sholat sementara kalian mabuk. Batasannya hatta ta'lamu ma taqulun, ya. Batasan boleh mabuknya ya sampai kalian mengerti apa yang kalian omongkan. Artinya kalau maghrib dan isya ya jangan minumlah, ya nanti kalian mabuk. Tapi kalau isya subuh waktunya lumayan, nah ini kan bolehlah minum ya. Jangan sampai waktu subuh itu mabuk. Yang penting itu ya subuh ke zuhur ya lumayan juga. Apakah masih minum? Ya masih. Ya sahabat masih minum juga. Ya makanya ketika ayat ini turun, Umar Ibn Khattab itu masih berdoa. Doanya Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan.
Ya Allah, berilah penjelasan tentang khamr itu penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi masih Umar menganggap ayat ini pun belum jelas. Ya. Dan saat itu kalau mau sholat itu adzannya ditambahi. Ala la yaqrabanna shalah sakharan. Ya. Ingat, orang yang mabuk tidak boleh mendekati sholat. Jadi kalau adzan ada kata-kata itu. Jadi ya, sekarang nggak ada ya. Jadi ingat, orang mabuk tidak diperkenankan mendekati sholat. Ala la yaqrabanna sholata sukron. Nah itu adanya gitu ya. Sakron. Ya nggak boleh mendekatinya. Nah ayat ini, pendidikan Al-Quran mengajak orang untuk meningkatkan titik koordinatnya. Tadi di surat Al-Baqarah dijelaskan ada manfaatnya. Ya, mereka masih minum, kurang-kurang dikit. Maka ditingkatkan kalau sholat jangan dalam keadaan mabuk. Ya, sehingga kaum muslimin itu semakin sempit, ya, semakin sempit peluang untuk minuman keras. Tetapi hidupnya kaum muslimin kan nggak hanya persoalan minuman keras, ada persoalan lain. Ya, Pak sahabat kemudian menemui perang Badar, menemui perang Uhud, yang di situ para sahabat ada yang gugur sebagai syuhada. Dan itu peristiwa besar semuanya, perang Badar, perang Uhud, ya kan? Peristiwa besar. Di sisi lain, peluang untuk minuman keras semakin dipersempit. Di sisi lain, sahabat disibukkan dengan peristiwa-peristiwa besar untuk memperjuangkan agama Islam. Ya. Maka ayat final tentang khamr itu ayat ini, ya, yaitu ayat yang ketiga ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, kemudian maisir, judi, ansab, ya berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan panah. Jadi zaman dulu di Arab itu ada orang mengundi nasib. Salah satu contohnya di Makkah, masyarakat Makkah itu menitipkan 3 anak panah kepada dukun di Ka'bah. Anak panah yang pertama keberuntungan, anak panah kedua adalah sial atau kecelakaan, anak panah ketiga adalah netral. Kalau seseorang itu mau bepergian jauh, maka orang itu tawaf dulu mengelilingi Ka'bah. Setelah 7 kali tawaf, dia mendatangi dukun itu untuk mengambilkan acak anak panahnya. Kalau yang diambil adalah keberuntungan, maka dia akan melanjutkan perjalanan, melanjutkan rencananya untuk melakukan perjalanan. Kalau yang diambil anak panahnya adalah kecelakaan, kesialan, maka dia mengurungkan rencana untuk perjalanannya. Kalau yang diambil netral, maka harus diulangi lagi. Nah, jadi itu mengundi nasib namanya ya. Nah, itu nggak boleh dalam Islam itu rijsum, ya, itu najis, ya. Min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Maka fajtanibu, tinggalkan. Sebenarnya ayat surat Al-Maidah ayat 90 ini juga ada sebabnya. Kenapa dia turun? Yang cerita adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga sahabat generasi awal, as-sabiqunal awwalun yang dijanjikan masuk surga. Yaitu dia bercerita suatu kesempatan para sahabat Muhajirin dan Ansor itu kumpul-kumpul. Orang Ansor itu ngajak makan-makan dan kemudian minum khamr. Ya. Nah itu sebab turunnya ayat ini. Ya. Kemudian kumpul-kumpul mereka di kebun, ya. Kemudian
mereka memanggang kepala unta, kemudian menyediakan kendi-kendi khamr, mereka makan dan minum. Ya. Mereka ngobrol, yang namanya orang mabuk yang ngobrolnya akhirnya ngelantur, yaitu bicara tentang siapakah yang lebih utama, siapakah yang lebih mulia antara muhajirin dan ansor. Ya. Mulai eyel-eyelan, nah, siapa yang utama, muhajirin dan ansor. Ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan bahwa muhajirin itu jauh lebih mulia kalau dibandingkan ansor. Ya, artinya kalahlah ansor sama muhajirin kemuliaannya. Omongannya saat ini menyebabkan orang ansor itu emosi, apalagi saat mabuk. Ya, maka salah satu dari mereka kemudian mengambil 2 tulang dagu unta dan dilemparkan di mukanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sehingga hidungnya terluka. Nah, dalam keadaan luka itu dia dibawa ke tempat Rasulullah SAW dan turunlah surat Al-Maidah ayat 90 ini. Jadi gara-gara perkelahian Muhajirin dan Ansor sampai hidungnya Sa'ad bin Abi Waqqas berdarah. Ya. Nah, ini yang diteruskan dengan surat Al-Maidah ayat 91, ya. Innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya, minuman keras dan judi itu setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya, karena memang khamr dan judi itu adalah induk dari kejahatan. Ya, walaupun orang kalau sudah minum khamr dan judi itu memiliki efek candu. Orang akan kecanduan untuk minum. Bahkan juga wa yasuddakum an dzikrillah. Ya, menghalang-halangi dari zikir pada Allah. Anis shalah dan menjalankan sholat. Ya, fahal antum muntahun. Mau nggak kamu berhenti? Ya, kayak Allah menekan ya, mau nggak berhenti? Ya. Itu Anas bin Malik itu menceritakan ya kisah ini ya, bagaimana perjalanan para sahabat ini yang luar biasa tentang khamr. Anas bin Malik itu cerita ya, dia itu di rumahnya Abu Thalha ya. Mereka lagi ada di dalam forum minum-minuman keras dan yang menghidangkan adalah Anas bin Malik ya. Nah, saat itu minumnya minuman kerasnya dari kurma yang difermentasi gitu ya, namanya al-fatik ya. Tiba-tiba ada seorang utusan Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini. Nah, jadi ini ayatnya nih, khamr hukumnya haram sekarang. Sahabat yang mendengarkan itu ya, coba bisa bayangkan 13 tahun di Makkah, sekarang di Madinah ya kira-kira sudah 5 tahun. Turunlah khamr ini, larangan khamr. Sudah mengalami siksaan di Makkah, mengalami peristiwa hijrah, mengalami perang Badar, perang Uhud, ya, dan kemudian mereka dididik untuk semakin sempit peluang minum khamr. Maka ketika didatangi utusan Rasulullah SAW, khamr dilarang. Ibu Abu Thalha bilang pada Anas, ukhruj fa'ahrikha, ya, keluar dan tumpahkan semua persediaan khamr. Nah, jadi persediaan khamr suruh numpahkan di jalan-jalan. Ya. Maka diambillah khamr itu ditumpahkan di jalan-jalan sehingga jalan di Madinah itu seperti lautan atau sungai khamr. Yang saat itu duduk masih megang gelas, gelasnya dituangkan. Yang sudah minum, jarinya dimasukkan ke tenggorokan supaya muntah. Ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi respon sahabat seperti itu. Ya. Lalu gimana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ketika melihat ayat ini mengatakan fahal antum muntahun, mau nggak kamu berhenti? Jadi Umar menjawab intahaina ya Rabbana. Ya. Ya, kami mau berhenti ya Allah. Itu Umar bin Khattab. Jadi pendidikannya seperti itu. Intahaina ya Rabbana. Ya, kami berhenti.
Nah itu makanya sejak awal ayatnya bukan la tasrabul khamr. Jadi misalkan di Gua Hira, nah Jibril alaihissalam datang mengatakan la tasrabul khamr atau innamal khamru wal maisiru tadi ya. Atau fahal antum muntahun. Nah ini orang Arab akan mengatakan la nada'ul khamr abadan ya. Kami nggak akan meninggalkan khamr buat selama-lamanya. Nah inilah proses yang berjalan dalam pendidikan Al-Quran kepada kaum muslimin yang menaikkan ya titik koordinatnya pada titik dia bisa meninggalkan yang haram atau menjalankan yang halal. Itu aja sahabat masih bertanya. Ya. Sahabat masih bertanya yaitu bagaimana dengan teman-teman saya yang kemarin itu mati syahid, tapi belum meninggalkan minum khamr. Dalam perang Badar, ada yang wafat sebagai syuhada. Tapi mereka kan masih peminum. Di dalam perang Uhud, lebih banyak lagi. Dan mereka juga peminum. Gimana mereka itu? Ya. Maka Allah SWT menjawab dalam surat Al-Maidah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun fima ta'imu. Ya. Jadi tidak dosa, ini mestinya kan laisa junahun ya. Jadi tidak ada dosa. Siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apa? Fima ta'imu, terhadap apa yang sudah dimakan kemarin. Idza mattaqau wa amanu wa 'amilu. Selama mereka itu beriman ya, bertakwa, ya beriman dan beramal soleh, wa amilu solihat, summa taqaw wa amanu, kemudian bertakwa dan beriman, summa taqaw wa ahsanu, kemudian bertakwa dan meningkatkan, ya, atau berbuat ihsan. Artinya para sahabat kemarin yang minum-minum itu dan kemudian gugur sebagai syuhada enggak dosa. Ya, karena memang ayatnya belum turun larangan minuman keras. Seandainya para sahabat itu masih hidup sampai hari ini dan mendengarkan larangan minuman keras, insya Allah mereka itu akan meninggalkannya. Surat Al-Maidah ayat 93 ini pendidikan Al-Quran tentang sebuah proses yang dihormati bagaimana orang itu mulai meninggalkan masa lalunya. Meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju kepada kebaikan walaupun belum finish. Ya. Kenapa? Karena mereka bertakwa, beriman, beramal soleh dan kemudian meningkatkannya. Ya. Nanti kalau orang itu seperti itu pada titik tertentu dia akan pada puncaknya meninggalkan yang haram, menjalankan yang halal. Nah inilah pendidikan Al-Quran ya kepada para sahabat. Ya. Maka kemudian ada Sahibul Quran, ya, terakhir ya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya. Yaitu bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat li ashabihi kepada Sahibul Quran. Ya. Pertanyaannya siapa Sahibul Quran? Sahibul Quran itu adalah ma bainaka wa bainahu mudakhalatun. Apa yang antara kamu dan dia saling memasuki. Itu namanya sahib. Kalau Sahibul Quran artinya antara kita dan Al-Quran itu saling memasuki. Ya. Seandainya Al-Quran itu, ini umpama ya Al-Quran itu ada di Surabaya, maka kita itu kemudian mengakselerasikan diri kita supaya kita bisa sampai Surabaya. Itu ya. Kita bisa sampai ke sana. Apakah dengan naik pesawat, apakah dengan naik kereta atau naik kendaraan pribadi, kita ngerti arah ke Surabaya karena Al-Qur'an ada di sana. Nah, sehingga semua apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu dasarnya adalah akidah. Cinta sama Allah, yakin akan janji-janji dari Allah dan yakin bahwa Allah itu Maha Tahu dan Allah itu memberikan kita pilihan yang terbaik. Ya.
Nah, sehingga kita ke sana. Kalau kita nggak punya itu, kita selalu menggugat. Ngapain saya ke Surabaya? Ya, nggak ada urusan saya ke Surabaya. Saya nggak ada kepentingan dan macam-macam. Tapi kalau ini menjadi akidah bahwa perintahnya adalah ke Surabaya, maka kita mempersiapkan diri kita, kemudian berjalan menuju Surabaya. Apakah sampai sana? Nah, nggak tahu. Tetapi kita sudah melakukan akselerasi, ya, pendidikan Al-Quran seperti itu. Ya. Nah, makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi, Iqra'ul Quran. Ya, bacalah Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa Al-Quran. Ya, karena Allah nggak akan menyiksa hati yang memperhatikan Al-Quran. Ya, bagaimana menyiksa hati? Ya, menyiksa hati itu bisa jadi orang itu tidak selalu merasa tidak puas, selalu merasa cemas, ya kan? Selalu merasa resah, ya, dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau orang yang perhatikan Al-Quran, Allah berjanji dan Al-Qurannya adalah jamuan dari Allah. Ya. Jadi kita ibaratkan kita itu disuruh masuk dalam ruangan yang di sini penuh dengan jamuan. Maka faman dakhala fihi, barang siapa yang masuk dalam jamuan itu fahuwa amin, maka dia akan mendapatkan keamanan, keimanan, ya. Waman ahibbul Quran, barang siapa mencintai Al-Quran, falyubshir, dia akan mendapat kabar gembira. Kabar gembira ini kalau diartikan lain adalah optimisme, ya. Dia akan senantiasa optimis. Nah, ini makanya Sahibul Quran itu adalah orang yang berusaha memasuki Al-Quran, ya, Al-Quran masuk dalam dirinya. Nah, ya, dia berusaha masuk dalam Al-Quran, Al-Quran masuk dalam dirinya. Makanya itu disebut dengan Jailun Qur'ani Faridun, yaitu generasi Al-Quran yang unik. Ya, apa ciri-cirinya? Yang pertama, Al-Quran itu dijadikan rujukan pertama, ya, bukan menjadi rujukan pembanding. Ya, misalnya kita punya tips untuk bertetangga, itu yang kita jadikan pegangan. Al-Quran itu hanya sekedar pelengkap saja dari tips itu. Atau kita mempunyai pedoman hidup dari psikolog, nah itu Al-Quran hanya penguat saja. Padahal enggak, Al-Quran itu adalah menjadi rujukan yang utama, rujukan pertama. Makanya Rasulullah SAW itu merah muka beliau ketika melihat Umar Ibnul Khattab membaca kitab Taurat. Ya. Jadi Rasul bertanya kepada Umar Ibnul Khattab, apakah kamu bingung wahai Ibnul Khattab? Ya. Kenapa? Ya karena kalau seandainya Nabi Musa itu hidup pada masa sekarang ini, maka sungguh Nabi Musa itu akan mengikuti aku. Nah, sekarang kamu hidup di masa aku, malah mau ngikuti apa yang jadi pegangan Nabi Musa. Nah, gitu ya. Jadi itu Jailun Qur'ani Faridun, ya, karakter generasi Quran yang unik adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan utama. Yang kedua, orang itu terhadap Al-Quran itu meneliti apa yang dikehendaki dari Al-Quran terhadap diri kita, apa yang dimaui. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kita teliti sebenarnya Allah itu ingin apa terhadap kita. Ya. Setelah masa yang lain itu belakangan, apakah keindahannya, sastranya, ya nanti. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Al-Quran itu berbicara kepada kita. Apa yang diinginkan Allah terhadap kita. Ya, itu namanya kita dakhala fihi. Ya, kita masuk ke dalamnya bahwa aminun. Kita mendapatkan keamanan. Artinya kita mengakselerasikan diri dengan Al-Quran. Bukan memaksa Al-Quran harus sama dengan keinginan kita. Kalau nggak sama kita tolak. Nah, itu namanya Sahibul Quran.
Nah, itulah pendidikan Al-Qur'an, Shahihul Qur'an ya, yang kita pahami di dalam memperingati nuzulul Quran ini, ya. Semoga saja dengan pemahaman ini kita bisa mengerti bagaimana kita berinteraksi ya dengan Al-Qur'anul Karim, bagaimana kita melakukan akselerasi ya dengannya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi, diumumkan kepada Bapak Ibu maupun siswa-siswi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak ada, mungkin kami lanjutkan. Cara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Endri Laksono Nugroho. Kepada Ustadz Endri Laksono Nugroho, waktu dan tempat kami persilakan. Ustadz, mohon maaf untuk mic-nya masih di mute. Bisa dihidupkan. Maaf ya. Mari kita berdoa bersama. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ufir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma hdina biha Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an warfa' darajatina bibarakatil Qur'an wadkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an waghfir li ahyaina wa amwatina bitilawatil Qur'an waqdi hawaijana bifadilatil Qur'an. Allahumma rfa'annal ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wasu'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iri biladil muslimina ammatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Hendri Laksono Nugroho yang telah menyampaikan tausiah beserta doa pada siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Dimohon untuk operator bisa memandu. On cam. Untuk peserta dimohon on cam. On cam ya. Menghitung mundur dalam 3, 2, 1. 1. Baik. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara Nuzulul Quran pada siang hari ini. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan dalam tutur kata kami dan perbuatan yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nono dan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu dan siswa-siswi bisa meninggalkan Zoom. Ustaz, Ustazah. Jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah.